Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang tidak henti-hentinya, nikmat yang tidak terhitung, termasuk nikmat kita bisa sholat maghrib secara berjamaah, dan nikmat kita beri kesempatan untuk duduk-duduk di masjid kita untuk sama-sama mengikuti taklim, mendapatkan keutamaan, fadilah keutamaan bermajelis. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga zaman. Alhamdulillah pada malam ini seperti biasa di ahad kedua kami di tempat kita di masjid kita, kedatangan dari Ustaz Fajar. Seperti biasa di akhir sesi mudah kita bisa berbincang-bincang dengan jemaah, kesempatan sekitar 20 menit insyaallah. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka alimun khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa alaina wa tughal alika innaka khairul hakimin. Amma ba'd. Jemaah Bapak Ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah kembali kita bisa bermajelis di pada maghrib dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, usia kita, dan mencatat setiap detik duduknya kita di majelis ini diampuni segala dosa, diangkat setinggi derajat, dan diberikan curahan rahmat serta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah. Kita sampai di hadis yang ke-12 dalam bab niat. Ini hadis terakhir dalam bab ini. Ya. Hadis ini agak panjang sebenarnya kalau kita baca, tapi ya saya akan baca cepat saja, ya. Atau saya akan baca secara cepat agar kita bisa ambil faidah yang ada di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu, qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini karena hadisnya panjang, ini cerita tentang ada 3 orang dari umat sebelum kita, umat sebelum Rasulullah SAW. Ada 3 orang, nafari mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhalu. 3 orang ini melakukan perjalanan hingga malam tiba, mereka menginap di sebuah gua. Mungkin kita sudah pernah dengar ini hadis. Ya. Mereka menginap di dalam sebuah gua. Ya. Kemudian sementara mereka tertidur, fanhatat as-sakhratun. Kemudian ada batu yang menggelitik ke mulut gua, sehingga akses keluar tertutup. Oke. Maka kemudian mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Masya Allah, bayangin orang soleh itu ketika terjepit itu dan ketika mentok pikirannya, dia menyerahkan kepada Allah SWT. Ya. Maka 3 orang soleh ini mengatakan, ini kita tidak bisa selamat kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara amal saleh yang pernah kita. Ya. Maka laki-laki pertama berdoa, Allahumma kana li aqwali shaykhani kabirain wa kuntu la ahdiku qablahuma ahlan wa la malan فنادي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فلهبت لهما وقوفهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أربط قبلهما أهلا أو مالا فلبثت
Amtadir istighadahuma hatta barakal fajr. Yang pertama ketika berdoa dia menyebutkan amal soleh. Ya Allah, dulu aku punya dua orang tua yang selalu aku cukupi kebutuhan dan nafkah. Dan aku tidak pernah mendahulukan orang lain, baik itu istri dan anaknya, melebihi kedua orang tua. Ya, dia selalu pentingkan dan kedepankan orang tua. Ya. Hingga suatu malam dia di satu kesempatan dia ada kesibukan sehingga terlambat pulang tidak makan. Ya, dia kerja lambat pulang, kemudian dia peraskan susu unta ya, susu kambing. Setelah dia peraskan susu dia antarkan ke orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tidur. Ya. Tapi tadi dia punya kebiasaan tidak pernah memberikan kepada siapapun sebelum orang tuanya selesai. Karena orang tuanya tidur, dia juga tidak berkenan membangunkan karena sudah tidur nih. Ya. Padahal anak-anaknya, keluarganya sudah lapar menunggu dia juga, dan dia tidak mau pulang. Dia tetap tunggu di situ orang tuanya sampai terbangun. Ya. Setelah orang tuanya bangun, barulah disodorkan itu susu. Setelah orang tuanya puas, baru dia pulang mengantarkan makanan dan sisa yang sudah ada, yang masih ada kepada keluarga, istri dan anak-anak. Insyaallah ya. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi ash-shafa'ah. Fanfajarat syai'an illa in yastati'una al-khuruj minhu. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika memang dulu aku melakukan itu untuk mengharapkan ridho-Mu, selamatkan kami dari tempat ini. Insyaallah ya. Dan ternyata setelah dia mengucapkan kalimat itu, batu itu bergeser. Tapi belum cukup keluar. Insyaallah ya, wajib ya. Jadi batu itu bergeser ya, mungkin seperti apa pintu otomatis gitu. Bergeser sedikit. Ya, cuman belum bisa keluar. Akhirnya apa? Ya kesimpulan itu doa efektif. Ya. Dengan menggunakan apa? Wasilah amal soleh. Maka orang kedua berdoa, ya qala al-akhar, Allahumma in kanat binatu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Ya. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu aku pernah mencintai sepupuku, anak paman, dan dia adalah wanita yang paling aku cintai. Ya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rajulu an-nisa. Dalam riwayat ini sebutkan aku adalah seperti laki-laki yang paling cinta kepada perempuan. Maksudnya perempuan tadi. Fa'aradtu 'ala nafsiha. Dan cinta ini tadi merusak. Ya, cinta yang merusak. Dan dia ingin menzinahi perempuan sepupunya. Ya. Famtana'at minni, tapi dia tidak mau. Hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an takhalli baini wa baina nafsiha. Hingga berjalan sekian tahun, akhirnya si perempuan ini punya problem ekonomi, kesulitan uang. Datanglah ke sepupunya, ya, hubungan sepupu ya, keluarga, kerabat, ya. Akhirnya dia minta tolong dibantu urusan ekonominya. Ini apa ya, ekonomi, karena kalau kuat dan kuat kita bisa menjerumuskan kita pada dosa dan maksiat. Ya. Mafaja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dirham. Aku berikan dia 120 dirham, pokoknya dinar, 120 keping emas. Insyaallah. Dengan syarat tidak ada makan siang gratis. Ya, dengan syarat dia mau digauli, dizinai. Insyaallah ya. Fafa'ala, dan dia mau. Perempuan itu akhirnya bersedia dengan berat hati tentunya. Fafa'ala hatta idza qadartu 'alaiha falamma qa'adtu baina rijlaiha, insyaallah, sampai di posisi siap digauli, siap dijima, ya. Qala, akhirnya sepupu perempuan tadi mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi. Bertakwalah kepada Allah, ya. Jangan kau buka tertutup celah kecuali dengan hak. Maksudnya jangan kau gauli saya kecuali dengan cara yang halal, itu dinikahi. Jadi batil ini, zina. Ya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Setelah dinasihati dengan nasihat efektif, tidak jadi. Padahal sudah siap itu, sudah di posisi apa? Ya, tinggal
tinggal masukkan gayung saja. Cuma tidak jadi. Ya, padahal itu wanita yang paling aku ya sudah didamba-dambakan, ya sudah sangat dicintai, dapat kesempatan tapi tidak jadi. Ya, maka kemudian dia mengatakan, wa taraktu dzahaba alladhi aqtaituha. Uang yang tadi sudah saya kasihkan 120 keping, saya tidak ambil, saya serahkan sama dia. Dan kemudian orang ini berkata, ya Allah, kalau aku melakukan itu dulu karena mengharapkan ridhamu, ya, maka keluarkan kami dari tempat ini. Ya, bergeser lagi batu, masih belum bisa keluar, saya butuh satu lagi, masih butuh satu lagi. Ya. Maka orang ketiga berdoa, Allahumma sta'jartu ujara wa ataituhum ajrahum ghaira rajul wahid tarakal ladzi lahu wadah. Ya Allah, dulu aku punya kerjaan atau memperkerjakan sekian orang, dan para pekerja tersebut semuanya aku upah, aku gaji, dan semua mereka mengambil upahnya masing-masing setelah pekerjaan selesai, kecuali satu orang. Satu orang ini dia belum sempat ambil upah, ambil gaji, pergi. Ya. Kemudian uang yang ada sama saya itu dia kembangkan, dia putar. Jadi uang harusnya kan uang karyawan tadi, gajinya karyawan itu, tapi karena orangnya pergi, tidak diambil, uang ini dia putar, dia bisniskan lagi, dan berkembang banyak. Jadi unta, jadi sapi, jadi budak. Artinya uang itu berkembang. Tidak lama setelah itu, ya sudah berjalan sekian waktu, pekerjanya itu datang, meminta apa? Upahnya yang dulu. Kalau kita di posisi itu kira-kira yang kita kasih apa? Ya sesuai UMR-nya dulu. Misalnya UMR 36 ya 36. Padahal uang itu sudah diputar. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya faja'ani. Kemudian setelah itu qultu kullu ma tara min ajri. Ini ada sapi, ada unta, ada budak, ada harta ini semua aset yang sudah dikembangkan tadi, ambil. Itu upahmu dulu. Laki-laki tadi bilang ya bercanda. Nah, UMR apa meminta ya. Karena UMR dulu saya kerjakan UMR ya. Kenapa menjadi sebanyak ini? Heran dia. Ya, harus diceritakan. Karena uangnya saya kembangkan. Karena kita dah ambil, saya kembangkan itu uang. Jadilah seperti ini. Nah, ini semua dari uang tak ambil semua. Insyaallah. Luar biasa. Ya. Faqadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'. Akhirnya karena dibilang begitu, mungkin juga lagi butuh, dia ambil semua. Karena bilang disuruh ambil semua, ambil unta, udah ambil semua sikat, bawa pergi. Ya, tidak ditinggalkan sedikit pun. Dari dapat, saya setengah saja, kita mau setengah, enggak, ambil semua. Ya, kalau kita tahu diri kan sudah, setengah paling, kita di setengah, karena kita siap kerjakan, enggak, ambil semua, enggak tinggalkan. Dan orang tadi karena memang niat memberi, ya sudah. Maka dia berdoa, ya Allah, jika memang aku lakukan itu dulu karena mengharapkan ridha Allah, ya, karena mengharapkan pahala darimu, tolong keluarkan kami. Masya Allah ya. Fakhruj 'anna fanahnu fihi farajat as-sakhra. Maka bergeser lagi batu yang menutup gua 3 kali sampai semuanya bisa keluar. Ya, Masya Allah. Fakharaju yamshun. Maka mereka keluar kembali ke keluarga mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sahih muttafaqun. Ya. Nah, hadis ini adalah hadis tentang pertama tentang niat, tapi para ulama juga memasukkan kategori dalam hadis tawassul. Tawassul itu artinya kita menggunakan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempercepat doa tersebut dijawab. Nah, sebagaimana tadi hadis ini menyebutkan tawassulnya adalah dengan amal saleh. Dan itu salah satu yang dibolehkan untuk bertawassul. Ya, dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Ya, bagaimana tadi kan satu adalah orang yang bertawassul dengan amalnya kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Orang kedua dengan amal meninggalkan perbuatan zina. Sedangkan yang ketiga beramal dengan sedekah harta. Ya. Dan semua ini adalah amal-amal soleh yang dilakukan 3 orang ini di masa lalu. Kemudian mereka gunakan itu untuk merayu Allah. Tawassul itu cara merayu Allah Subhanahu wa taala agar berkenan mempercepat ijabahnya doa atau hajat. Dan itu dibolehkan.
Termasuk tawasul juga ya, yang lazim yang umum kita lakukan adalah dengan menggunakan asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Halim. Maka termasuk puja-pujian. Termasuk surah Al-Fatihah itu Allah mengajarkan kita cara meminta kepada. Pertama adalah Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Baru minta di pujiannya, mukadimah. Ya, kata pengantar. Nah, kata pengantar dalam doa itu adalah puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu kalau kita perhatikan doa-doa Nabi SAW atau doanya yang Allah termaktubkan dalam Al-Quran itu selalu doa-doa yang selalu ada isinya satu puji-pujian, as-sana, yang kedua adalah permintaan, permohonan. Ya, contoh doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Permintaan puji. Doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana, termasuk kata Rabbana itu adalah kalimat permohonan untuk pujian. Rabbana, kalau dengan Rabbi, auzi'ni, Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini juga permintaan ampun tapi dengan pujian. Ya Allah kami, dan juga bentuk tadallul, merendahkan diri. Ya Rabbana zalamna, banyak berbuat dosa, banyak kami berbuat dosa ya Allah. Anfusana, wa illam taghfir lana, kalau bukan Kau yang berbuat dosa kami. Wa yaghfir wa yarham Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan Kau tidak merahmatkan. Ya. Atau doanya Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas, ya. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khair. Ya Allah, sungguh aku atas segala kebaikan-Mu sangat-sangat membutuhkan. Ya, itu doa. Atau doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta. Pujian ya. Tauhid dan pujian. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Pengakuan, iftiqar, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa Nabi SAW yang lain kita hafal. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Atau Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma. Kalimat Allahumma, kata Allahumma itu adalah kalimat al-thana, pujian. Ya, pujian dan termasuk permohonan. Ini namanya bab at-tawassul berdoa, ya, dalam bab berdoa. Maka di sini ada beberapa faedah yang Allah muliakan. Pertama, istihbab doa waktul qurb wa ghairi. Anjuran berdoa ketika keadaan sangat-sangat sulit dan sempit. Itu momentum mustajab. Ketika kita terjepit dalam banyak urusan duniawi, kemudian kita berdoa kepada Allah, itu sebenarnya momentum mustajab. Ya, sebagaimana 3 orang terjepit, nggak tahu mau kemana, mentok nih, didorong nggak gerak, mau keluar nggak bisa. Kalau bertahan diam saja, 2 kemungkinan, mati semua, ya, atau mati satu-satu dengan memakan yang lain, ya, kanibal. Itu saja pilihannya. Jadi nggak ada harapan apa kecuali pertolongan Allah SWT. Dulu Nabi Ibrahim juga ketika dilemparkan ke dalam api, siapa yang tolong? Sudah tidak ada harapan, fokus harapan. Ya, sudah diikat, sudah api sudah disiapkan, tinggal dilempar. Dia berdoa, hasbi Allah. Tidak tahu lagi siapa yang tolong, cuma Allah SWT. Selamat. Ya, naruh ibadah wa selamat. Termasuk Nabi Musa alaihissalam, doa yang saya bacakan tadi, itu mentok. Nabi Musa itu sedang kabur dari pengejaran Firaun karena membunuh salah satu warga Kipti. Dia kabur ke Madian, tilqa Madian. Tidak ada yang selamatkan, tidak ada apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak ada kenalan, tidak punya saudara. Dia cuma bawa baju yang melekat, tidak ada bekas. Ya, akhirnya berdoa, mentok siapa lagi? Kita semua Rabbi inni bima anzalta ilayya. Dan Yunus alaihissalam, doa itu diucapkan kapan? Di dalam perut
ikat paus. Siapa yang tolong? Paus mau diketok-ketok, kasih keluar mata, kasih keluar mata. Nggak bisa. Doa sama la ilaha illallah. Mentok. Nabi Zakaria alaihissalam ketika minta anak, padahal sudah tua, wa ana azmu minni wasta'al ar-ra'su syaiba. Tulang sudah rapuh, rambut sudah putih, tua. Tapi pengen punya anak, wa mar'ati akhir, istrinya mandul, tidak bisa punya anak. Ya, menopause, ya. Mentok, tidak ada lagi solusinya. Minta sama Allah. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul du'a. Ya. Minta doa, ya Allah, kasih apa anak. Ya. Kalau memang pakai cara kita, cara kami nggak bisa, cara kan. Jadi, ya. Wa aslahna lahu zawjah. Allah perbaiki istri. Dapat anak. Ya. Wa nubasyyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan rasul. Insyaallah bukan hanya langsung Pak. Lama dia punya anak sekali dapat anak. Anaknya langsung akte kelahiran dari Allah SWT. Namanya sudah ada. Nanti jadi nabi sudah disebutkan musaddiqan bi kalimatin min Allah, beriman. Sayyidan, pemimpin kaumnya nanti. Wa hasura, nah ini hasura ini maknanya adalah giat beribadah sampai tidak sempat menikah. Hasura. Wa nabiyya, nabi minas salihin, orang saleh. Insyaallah ya. Dan doanya itu langsungnya sudah mentok. Ya. Dan banyak lagi termasuk doa Nabi Muhammad SAW ketika dalam perang Badar 300 mentok. Ini pasukan berkuda cuma 2 ekor, musuh 70 ekor. Ya. Jumlah angka timpang 3-1. Logistik juga timpang. Ya, artileri apa lagi? Kavaleri kalah, infanteri enggak cukup. Allahumma in tuhlik hadhihi isabah lan tubat fil ardi. Ya. Doanya agak mengancam sebenarnya. Tapi itu doa resminya dari Nabi SAW. Ya, Masya Allah. Nah, ini pelajaran. Jadi doa di waktu yang sangat-sangat sempit dan terjepit itu muslim. Kenapa? Itulah pembuktian kita tawakal dan berserah secara total hanya kepada Allah SWT. Makanya Allah SWT berkenan segera menjawab doa. Ya, tapi itu tadi tidak semua orang begitu, misalnya. Betul? Tidak semua orang. Ketika kita begitu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah untuk berdoa di waktu-waktu yang seperti sempit dan sulit dalam kehidupan kita. Itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersiapkan pengabulan permintaan doa. Kemudian yang kedua, fadilatul birrul walidain wa fadli khidmatihima wa itharihima 'ala siwahima min al-walad wa zawjah. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan dari kedua orang tua dan menunjukkan orang tua punya kedudukan yang sangat mulia dan harus diprioritaskan. Bahkan melebihi istri dan anak kita. Ya, meskipun memang secara tanggung jawab ini kan secara afdhaliyah. Secara hukum kalau sudah bicara soal fikih, sebenarnya orang tua hanya akan lebih diutamakan kalau memang dia tanggungan nafkah kita. Ya, kalau dia memang tanggungan nafkah kita. Tapi kalau dia bukan tanggungan nafkah kita, artinya orang tua punya nafkah sendiri, ya, atau dia ditanggung anak yang lain, tetap kewajiban seorang suami mendahulukan anak dan istri yang memang tanggung jawab dia. Ya. Tapi kalau kita lihat perhatikan hadis ini, tampaknya dua orang tua ini. Orang tua dari orang pertama ini adalah orang tua yang memang ditanggung nafkahnya oleh anaknya. Bisa kita lihat redaksi hadisnya, karena makanannya semua yang siapkan adalah anaknya. Dalam arti orang tuanya di bawah tanggung jawab nafkah. Berarti kedudukannya sama antara orang tua, anak dan istri. Tapi orang tua lebih dikedepankan. Kenapa? Karena dia punya hubungan Ya, anak orang tua dan memang harus diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Ini keutamaan birrul walidain. Kemudian ketiga, al-haddu 'ala al-infaq 'ala al-muharramat wa siyama ba'da al-qudrati 'alayha wa tarki dhalika lillahi ta'ala khalisan. Kita tahu yang orang kedua tadi meninggalkan dosa maksiat. Maka jangan dikira meninggalkan maksiat itu bukan amal, itu amal. Ya, meninggalkan kesempatan bermaksiat ketika terbuka lebar di hadapan kita itu adalah amal soleh. Ya.
Karena Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu." Kalau siapa yang meninggalkan suatu maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti yang lebih baik. Sebagaimana Yusuf alaihissalam meninggalkan ajakan berzina Imratul Aziz Zulaikha, ya, akhirnya dia masuk penjara. Memang apes namanya, tapi ternyata ujung dari penolakan itu adalah dia diangkat menjadi menteri perbendaharaan negara, ya, Al-Aziz. Bahkan beberapa riwayat tafsir menyebutkan nanti pada akhirnya dia menikah juga dengan Zulaikha. Ya, ya, ditinggalkan sesuatu yang haram, Allah ganti sesuatu yang lebih baik, halal, mulia, insyaallah, ya. Kemudian fadlul husnil ahdi wa adail amanah wa samaha fi muamalah. Sedangkan orang ketiga itu amalnya adalah tadi, ya, menunaikan janji. Dia memberikan hak kepada orang yang memang harus menerimanya, dan dia tidak mengambil, tidak dikurangi, bahkan melebihkan. Dan juga dalam muamalah yang dicontohkan tadi, adanya anjuran untuk bermudah-mudahan dalam muamalah. Misalnya contoh kita, ini ada kembalian, ya biar ini. Nah, itu termasuk apa? Bermudah-mudahan dalam, memudahkan dalam muamalah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Allah merahmati, ya, seorang laki-laki yang menjual mudah, kalau membeli mudah. Menjual mudah itu apa? Ya kalau memang sudah untung, dia tidak paksa pertahankan harganya. Dan berapa ini? 70. Saya kurang nggak? 60 ya. Nah, hitungan dia sudah masuk untung ini. Dia bilang, ya ambil nih. Artinya dia memudahkan memang, tidak terlalu bertahan untung besar atau asal dia sudah untung ya. Ambil. Kalau membeli mudah itu bagaimana? Tidak alat penawar. Ya, berapa ini? 70. Bisa kurang nggak? Nggak bisa ya harganya. Masa nggak bisa? 35. Saya ibu ini ya, 70 pokoknya pangkas semua. Teknik umum. Berapa ini 70? Mahalnya 35 mau. Adik ya. Nah, itu termasuk mempersulit sebenarnya. Ya, meskipun itu kalau orang ibu bilang bisa diperdagang itu sudah. Tapi kalau kita mempelajari penjelasan para ulama itu termasuk bermudahan dalam membeli itu. Ya, jadi biasanya bapak-bapak yang mau terlalu rewel. Berapa itu? Bisa kurang? Berapa menit? Dan bisa Pak Alia, sudah bungkus. Mudah-mudahan saja. Kalau saya termasuk yang tidak terlalu handal dan tidak terlalu sabar menawar. Bisa kurang enggak? Tidak bisa. Harga ini, ayo kasih sedikit lagi. Bisa kurang enggak? Tidak bisa, saya sudah bungkus. Sama tahu masih bisa, tapi coba-coba ya. Boleh juga nawar, tapi dia bilang tidak bisa nih. Sudah, bungkus nih. Nah, itu termasuk apa? Bermudah dalam beli. Kalau bermudah dalam menjual tadi, bisa untung. Orang cocok harganya sudah lepas. Nah, ini yang dicontohkan orang ketiga. Masya Allah, bahkan lebih yang dicontohkan ya. Kemudian doa ini yang hanya dipahami 3 orang ini berdoa dengan masalah yang berbeda. Di sini Syekh Mustafa Ali Al-Lugha mengatakan doa itu akan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang tawajuh atau memang diperuntukkan secara lurus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang momentum yang biasanya seperti itu momentum terjepit seperti itu. Kalau tidak ada yang lain yang kita yang diharapkan. Ya, Allah yang diharapkan. Ya. Beda dengan doa kita doa tapi masih berpikir apa? Masih ada di ini kayaknya masih bisa di sana, masih bisa ini, masih ada yang bisa di. Tapi 3 orang ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, murni dan mutlak hanya mengharapkan satu-satunya mukjizat pertolongan dari Allah. Itu yang menyebabkan doa itu betul-betul optimal, yakin, ikhlas, tulus. Sama seperti doa kalau kita naik pesawat turbulensi 20 menit, itu doanya paling ikhlas. Kalau belum mati, wafat kan terus dulu mati. Ya. Itu ateis pun itu kalau pesawat sudah seperti itu ingat Tuhan langsung. Oh Tuhan, tolong. Padahal dia mengaku sebagai ateis selama hidup. Kenapa? Ya sudah terjepit itu mau apa? Mau loncat mati, ya. Mau teriak-teriak mati, mau diam mati, itu tidak tahu juga berdoa. Sama seperti kapal yang mau tenggelam, ombak besar 3 meter terombang kan. Orang sudah pakai pelampung semua. Itu doa yang tulus ikhlas itu muncul di sini. Kenapa? Siapa mau diharap? Siapa lagi diharap? Hanya Allah. Nah ini poinnya. Dan itu sebenarnya bisa diterapkan dalam
Dan semua doa kita, cuman kadang kita terbawa, mohon maaf ya, doa kita ini dan kondisi hati kita itu selalu seringnya terkurung dengan kondisi fisik. Betul nggak? Ya, jadi keikhlasan kita itu seringnya terpengaruh dengan kondisi apa yang kita alami hari ini. Seperti kita sehat, santai, aman, cukup, doanya kan ini. Ya, kalau mau dikasih alhamdulillah juga tidak apa-apa. Ya, betul lah. Ya, maksudnya apa? Ya kita doa saja, doa saja dari doa. Ya Allah, berikan rezeki yang baik, cukupkan. Ya, ada berdoa ya ibadah, tapi nilai yakin, ikhlas, tulusnya itu tidak sama seperti posisi kita ini ya. Ya, apa keyakinannya, wah rasanya beda. Nah, itu yang kemudian dijelaskan. Ini juga menunjukkan apa Allah Subhanahu Wa Taala ketika memang menerima amal seseorang, ya, maka Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan setelah. Jazaul hasanat, balasan untuk setiap kebaikan adalah kebaikan setelah. Maka di sini 3 orang ini berdoa, ya Allah, kalau memang aku dulu melakukan ridho untuk mendapatkan ridho, maka keluarkan kami dari sini. Dan Allah gerakkan bagi itu. Yang artinya amal mereka yang sebelumnya adalah amal-amal yang memang Allah ridho dan Allah berkenan untuk menerima. Jadi amal baik yang kita lakukan di masa lalu, mungkin kita tidak ingat lagi amal itu. Karena mungkin amal-amal kecil, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah melupakan amal hamba. Inna Allah la yudhi'u ajral mu'min. Allah tidak akan pernah mengabaikan pahala-pahala yang dilakukan kita orang-orang beriman dalam beribadah taat, ibadah, amal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah catat. Dan Allah akan berikan balasan. Kalau tidak sekarang di dunia atau nanti ketika di waktu lain, maka jangan khawatir, Allah akan menggantinya dengan balasan terbaik. Mungkin demikian hadis yang kita jelaskan. Kita akan lanjutkan di diskusi kalau memang ada yang perlu diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari jemaah ada yang mau silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Di tahun 1958 ada yang menjemput saya di Boyolali membawa kemari. Sampai kemari saya mengatakan, apa salah saya? Besok begitu sampai saya dipukuli yang di palu-palu itu, kata orang-orang itu modalnya mereka itu bilang palu-palu. Saya ini nggak tahu berbahasa kasar. Di tahun 1958 ya, sampai itu waktu mulai saya dipukuli mulai jam 6 sampai sudah azan. Sampai di kantor polisi. Sekarang Patung Jaya itu. Dulu tahun 2008 di situ kantor polisi. Saya berdoa, ya Allah, ya Rabbi, apa bisa kita papi tahu yang ini? Sandang mati ini tahu, tahu dia. Insya Allah tahu dia dari waktu luar dia. Tidak mau jadi Allah. Anda mati apa? Anda mati di masa bayar lo, minta maaf di negara ini masa bayar asal. Anda mau Korea di masa bayar asal. Ya Allah, ya Rabbi. Ada orang abdi di atasnya kata, apa dia kamu mana? Ya Allah, itu dia. Apa saya dapat ini tahu ini? Saya dapat ini tahu.
Anda makan di masa baru, utang kau ini dia nak ni. Asal ni anda pun makan baik lah. Apa dia nak dia pati ikatan. Saya bilang ini ikat buat masuk di tahanan polisi tahun 1978. Jadi saya mengatakan memang sungguh alhamdulillah. Saya sangat senang dan mendengar apa namanya ajaran karena dari Ustaz. Memang itu Allah. Kalau artinya berdoa kepada Allah. Tapi saya ini saya pernah jalan puasa itu 200. Pernah saya jadi Allah memberikan petunjuk. Karena ada peninggalannya orang tua dibacarakan. Ini sampai sekarang. Tahun 2023 saya pernah berpuasa 200. Allah berikan. Kamu jangan ke sana. Siapa tahu ada yang sering makan. Jadi situ Allah berikan begitu kamu berpuasa 200. Jadi selesai puasa tadi Allah berikan petunjuk bahwasanya kamu kerjain tahajud. Jadi tahajud saya puasa 20 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisahnya dia ceritakan masalah ini. Ya mungkin inspirasi dari doa yang beliau Ustaz waktu dia bikin waktu dulu itu ya, berkaitan dengan apa yang Ustaz tadi sampaikan ya, seperti itu ya, yang disampaikan. Insyaallah. Mungkin dari Pak Nasir juga ada yang mau di ya. Saya mau jadi apa pesan yang dianukan habis tadi bahwa bukan sholatnya atau bukan hajinya atau puasanya yang dia ingat, tetapi amalan-amalan yang seperti disebutkan ya. Kira-kira pesannya apa? Saya kira begitu. Ya, ini pertama yang perlu diketahui ini umat sebelum Rasulullah. Artinya mereka punya syariat yang berbeda dengan syariat yang ada sekarang. Karena ini kan qobla umat sebelum Rasulullah. Ini mungkin di Bani Israil. Ya. Kenapa amal itu yang mereka ingat? Wallah, biasanya seorang itu akan mengingat sesuatu yang memang berkesan dalam diri seperti bahwa dia mengingat satu peristiwa yang sangat membekas dalam hati ya, dan itu menyita pikiran dan perasaannya di masa lalu. Dan saya pikir kita semua pernah mengalami satu proses kehidupan ya, yang mungkin sudah usianya belasan hingga puluhan tahun. Kita masih ingat sampai hari ini. Dulu pernah begini, mungkin pernah begitu, ya, mungkin pernah ditolong, pernah dibantu, pernah membantu, pernah hampir mati kemudian dibantu seorang. Nah, itu yang mungkin melandasi kenapa 3 amalan ini ya, yang disebutkan. Ya, karena memang menurut hadis ini ditujukan itu yang paling berat dirasa, ya, paling berat dirasa, paling berkesan mungkin, dan peristiwa-peristiwa hidup yang mereka anggap ya itu yang porsi amalnya paling besar yang pernah mereka lakukan. Karena di sini dalam redaksi di sini disebutkan berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal terbaik soleh kalian. Kalau mereka menyebutkan masing-masing. Jadi kenapa bukan sholat? Sholat itu normal semua orang lakukan. Dan biasanya ini adalah amal-amal bukan amal-amal wajib ya, yang standar. Seperti sholat, puasa, dan itu wajib. Maka biasanya keistimewaan seorang dia punya amalan yang memang sunnah level. Ya, level sunnah yang harusnya tidak wajib itu, tapi dia jaga, dia rutinkan. Dia berharap betul nanti Allah SWT akan memuliakan dia lewat amal tersebut. Ya. Maka mungkin kita pernah infak 100 juta, 200 juta, dan tentu zakat mal ya hitung kan, jadi pikir lagi kan pasti saya pernah 200 juta, bantu ada renovasi rumah,
Saya pikir itu yang akan kita ingat 30 tahun ke depan. Amalan itu kan, nah, itu mungkin ilustrasi yang saya jawab. Allah SWT. Ya, Pak Haji Supremsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan yang 3 pemuda tadi, Ustaz, yang menghadapi masalah dalam kehidupan dan masing-masing mengungkapkan semua doanya. Apakah misalnya sekarang kita membantu seseorang, apakah memang harus misalnya kita mengharapkan berdoa mengharapkan balasan dari Allah, apakah kita mengharapkan balasan dari orang yang dibantu itu, yang ditolong itu? Apakah misalnya kalau tidak berdoa tetap kita dapat pahala, atau kita berdoa memang sesuai misalnya pada saat kita membantu orang? Bagaimana Ustaz? Kalau dengan manusia kan tidak etis, tapi pada Allah berdoa bagaimana Ustaz? Berdoa ini maksudnya Misalnya mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang disebut masuk dalam kategori niat tadi. Maka kita itu harus selalu memposisikan hati kita ketika beramal saleh atau dalam bab ini ya berinfak atau membantu orang lain. Ya. Itu memang motivasi pertama atau niat utama kita adalah lillahi ta'ala. Ya. Meskipun secara manusiawi ya, selalu saja ada kepentingan hati yang lain muncul. Bantu nanti nabat tinggi. Nah, itu selalu biasanya muncul lah. Ya, kepentingan manusiawi tadi. Ya, bantu memang itu. Nanti kalau kita susah bantu juga. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang manusiawi. Tapi kita itu yang paling perlu dijaga adalah jangan pedulikan atau jangan jadikan lintasan hati yang tadi sifatnya manusia tadi. Jadi dominan. Muncul atau terlintas dalam hati normal. Saya pikir normal. Ya. Cuma jangan jadikan itu nanti dituruti. Dalam arti apa? Tawa. Sehingga itu jadi dominan dalam niat amal soleh kita. Maka niat itu harus dominannya ya lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala yang kemudian artinya kita pun mengharapkan balasan hanya dari Allah SWT. Bukan dari orang yang kita tolong. Dan itu bisa kita wujudkan dalam bentuk doa. Ya Allah, sudah bantu dia. Ya, semoga kau memberikan balasan seperti yang lebih baik. Itu jadi niat saya. Tidak apa-apa begitu Ustaz. Nah, makanya orang yang dibantu nanti mendoakan. Doanya apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan kita dengan yang lebih baik. Allah SWT. Ya, karena mungkin kalau ada ibu-ibu satu, ada. Kalau tidak ada, itu Ustaz yang mau Ustaz untuk menutup pertemuan. Ya baik, kami menyampaikan demikian mungkin yang kita bahas di sore atau maghrib kali ini. Semoga satu hadis yang kita baca bisa memberikan faedah bagi kita, menambah iman, menambah ilmu, dan insyaallah menambah amal, dan semoga menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.